Selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara-saudari, para pengikut setia Sampan dimanapun saat ini Anda berada. Kembali saya Pater Domi Kevi SPD menyapa Anda dalam renungan harian, renungan sederhana dan renungan bertolak dari teologi kampung. Saudara-saudari terkasih, semoga kita semua senantiasa diberikan berkat dan perlindungan dari Tuhan. Apakah Anda berguna? Saudara-saudari terkasih, ini sebuah pertanyaan yang menurut saya penting untuk kita refleksikan dalam konteks pemahaman atas firman Tuhan pada hari ini. Bahwa sebagai sebuah koridor pandangan hidup, pertanyaan ini penting. Sebelum mengatakan dan melakukan sesuatu, pertanyaan ini perlu muncul. Apakah apa yang akan saya katakan dan apakah apa yang akan saya lakukan itu berguna bagi orang lain pertama-tama, dan kemudian berguna untuk hidup saya atau tidak? Pertanyaan ini yang akan menuntun kita pada jalan bahwa kita akan mempertimbangkan perilaku dan kata-kata kita agar bernilai guna dan bermanfaat untuk kebaikan pertama-tama orang lain, dan juga mungkin berguna untuk hidup dan keselamatan kita sendiri. Dalam bacaan Injil kita mendengar ketika para murid berjalan di ladang gandum bersama Yesus. Oleh karena lapar, mereka memetik bulir gandum lalu memakannya. Hal ini menimbulkan pertentangan dan persoalan dari para ahli Taurat dan orang Farisi, karena perbuatan itu melanggar hukum Taurat, melanggar hari Sabat. Yesus dalam memberikan jawaban terhadap mereka ingin membuka pandangan dan wawasan kita lebih jauh tentang koridor sebuah tindakan dan koridor sebuah perkataan. Bahwa para murid melakukan itu untuk memenuhi kebutuhan mereka, yakni karena mereka lapar. Dalam konteks ini, bagi Yesus itu tidak masalah, karena hukum hari Sabat itu harus membawa pembebasan, termasuk membebaskan orang dari rasa lapar. Hukum tidak semata-mata berbicara tentang bagaimana menjustis atau menghakimi dan mengadili orang lain, tetapi hukum juga harus berbicara tentang bagaimana memberikan solusi, memberikan pandangan, dan memberikan pembebasan terhadap kehidupan orang. Oleh karena itu, Yesus mengatakan bahwa apa yang dilakukan para murid itu sah dan benar, karena perbuatan itu membawa pembebasan, terutama dari rasa lapar yang sedang mereka alami. Yesus membawa sebuah pandangan baru bahwa Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Artinya Yesus dalam memberikan pandangan ini dengan sebuah otorita, dengan sebuah kuasa yang khusus, bahwa apa yang Anda lakukan sesuai atau tidaknya hukum itu bukan menjadi pertimbangan, tetapi apakah membebaskan orang, membawa hal yang berguna untuk orang atau tidak. Jika tidak berguna, apalagi merugikan orang lain, justru itulah yang bertentangan dengan hukum kehidupan, hukum cinta kasih,
dan seterusnya. Saudara-saudari terkasih, dalam memberikan pandangan ini, Yesus mengajak kita bahwa ukuran untuk melakukan dan mengatakan sesuatu yang pertama adalah apakah hal itu berguna untuk keselamatan orang lain atau tidak. Ini yang perlu kita refleksikan. Dalam bacaan pertama surat Paulus kepada jemaat di Kolose, Paulus mengingatkan kita bahwa Yesus memiliki kuasa yang besar itu, sehingga ia menjadi Tuhan atas hari Sabat itu, karena bahkan kejahatan kita, dosa-dosa kita itu diperdamaikan dengan Allah karena kematiannya. Ia rela mengorbankan hidupnya karena itu berguna untuk keselamatan kita manusia berdosa ini. Dan inilah yang patut kita catat dan kita ingat, bahwa Yesus telah menjalani sebuah wafat atau kematian yang berharga, yakni membebaskan manusia dari dosa. Dan dalam kaitan dengan apakah Anda berguna atau tidak, judul renungan hari ini, kita diingatkan bahwa sebagai manusia beriman, para pengikut Kristus, dalam melakukan sesuatu, pikirannya adalah apakah yang kita lakukan ini berguna membebaskan sesama? Apa yang kita katakan ini akan membawa pembebasan bagi sesama atau tidak? Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Semoga terang Roh Kudus menguatkan kami untuk mengamalkan firman-Mu dalam hidup kami. Turunkan berkat-Mu untuk kami semua, dan terutama mereka yang sakit dan memikul beban hidup yang berat. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.